Dengan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita berdoa semoga Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah dan bimbingannya kepada kita. Semoga kita selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih kita masih diberi kenikmatan, diberi nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, nikmat dapat berkumpul di sini memenuhi undangan daripada Ibu Novi dan keluarga besarnya dalam rangka haul daripada Bapak Tajuddin bin Harjanata yang ke-10. Alhamdulillah. Tahun lalu kita diundang nih. Tahun-tahun sebelumnya kita diundang nih dalam rangka acara seperti ini. Alhamdulillah. Ini tanda, ketahuilah, ini tanda bakti anak yang saleh dan salehah. Ini adalah tanda kebaktian seorang anak yang saleh dan salehah. Begitu juga dengan cucu-cucu lainnya, keluarga besarnya. Ini merupakan pahala yang sangat luar biasa yang dikirimkan buat almarhum Bapak Tajuddin. Ini patut kita contoh, ya. Patut kita contoh ketika orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah. Jangan dilupain mentang-mentang warisan yang udah dibagi. Betul ya, jawab ya? Warisan udah dibagi, bapaknya yang udah di sono dilupain. Asik sendiri gitu loh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kumpulnya ini Bapak almarhum Tajuddin mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan, mendapatkan sukacita yang sangat dalam. Begitupun dengan keluarganya nih, yang sudah menyediakan tenaga, menyediakan waktu, menyediakan tempat dan hidangannya nih. Masya Allah, semoga hajatnya digabul, apa yang diinginkannya digabul, dan semua pahalanya tercurah buat daripada Bapak Tajuddin yang sedang haul ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan sesuatu berpasangan. Ada malam, ada siang, ada putih, ada hitam, ada tinggi, ada pendek, ada ganteng, ada juga jelek. Makanya kok pangeran kan? Enggak, semua ciptaan Allah itu ganteng-ganteng. Masya Allah. Begitupun dengan kelahiran, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelahiran, berarti ada kematian. Kematian itu adalah hal yang pasti. Ya, kematian adalah hal yang pasti.
orang yang tua, orang yang sakit, belum tentu mati. Ya, orang tua, orang yang sakit, belum tentu mati. Bisa jadi orang yang sehat duluan, orang yang muda mendahului nyalip. Kemarin teman ada tuh, teman ada banyak banget yang meninggal, Masya Allah. Tapi ini masih muda temanannya, masih muda, belum berkeluarga, hartanya banyak, segar bugar, tidak sakit. Aneh dengar dari teman di grup, aneh nggak sempat datang ke sana karena kesibukan kerja. Mungkin hari ke-7 sholat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia yang sangat muda. Ya, dalam usia yang sangat muda. Jadi bukan patokan tua dan sakit itu dekat-dekat dengan kematian. Bukan patokan. Betapa banyak bayi di rumah sakit yang baru 2-3 hari meninggal. Dunia ini begitupun juga singkat sekali. Dunia ini begitu singkat sekali. Coba bayangin dulu kita masih meteng, tahu meteng nggak? Meteng layangan, pakai galah, atasnya dikasih apa itu? Banting pohon yang berduri itu biar nyangkut benangnya. Dulu kita masih seperti itu, perasaan baru kemarin. Sekarang jalan aja udah sempoyongan, baru 10 meter udah ngap-ngapan. Kalau banyak ngomong masuk angin, kelamaan ngomong masuk angin, karena giginya udah ke jendelanya. Masya Allah. Ya, kenapa anak ngomong kematian? Karena haul ini, acara haul ini punya 3 manfaat. Ya, yang pertama, manfaat daripada haul, anak, cucu, keturunannya, keluarganya mendoakan. Daripada almarhum yang dihaulkan, dia mendoakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah turunkan cahaya ke dalam kuburnya dengan cahaya yang penuh dengan rahmat, cahaya yang penuh dengan maghfirah, ampunan atas segala dosa-dosa dan kehilafan-kehilafannya. Dan kita berharap kepada almarhum diberikan dan senantiasa dalam kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu satu manfaat buat anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak soleh, cucu-cucu yang soleh. Ya, manfaat daripada haul. Kemudian yang kedua, manfaat daripada haul itu, ya, memberikan nasihat buat yang mengundang ataupun yang diundang tentang kematian. Kenapa kok dikasih nasihat? Sungguh beruntung orang yang senantiasa mendapatkan nasihat tentang kematian agar hidupnya selamat dunia wal akhirah.
Rasulullah kan sudah pernah bilang, siapa manusia yang paling cerdas? Siapa manusia yang paling cerdas? Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang banyak mengingat mati, kemudian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupannya setelah kematian tersebut. Ini bukan bohongan. Ini pasti terjadi bersama kita. Yakin bahwa alam kubur itu ada. Yakin bahwa alam barzakh itu ada. Timbangan mizan itu ada. Timbangan yang baik dan yang buruk itu ada. Jembatan Shiratal Mustaqim itu ada. Surga dan neraka pun itu benar adanya. Jangan buat main-main. Jangan sampai entar pas di kuburan, loh, kok gue udah diberikan ya? Loh, kok gue ditinggalin sendirian ya? Loh, anak bini gue mau kemana tuh? Kok nggak nemenin gue di sini? Nggak mungkin anak istri kita nemenin kita di kuburan. Ada yang mau anak istri nemenin di kuburan? Ada nggak? Nggak ada. Kita sendirian yang nemenin amal. Tiga yang memiliki manusia ketika dibawa ke alam kubur. Satu menemani, dua balik ke rumahnya. Satu itu amal kebaikan yang diperbuat selama hidupnya. Yang dua, harta dan keluarga balik. Nggak mungkin nemenin kita di kuburan. Ya, tuh manfaat yang kedua daripada haul. Jadi kita semuanya ini yang hadir di sini mendapatkan nasihat tentang hadimul ladzah, pemutus kenikmatan atau yang kita sebut dengan kematian. Semua orang pasti akan melewati pintu tersebut. Pintu tersebut yaitu kematian. Ya, itu yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, dengan kumpulnya kita ini berarti kita sudah menyambung silaturahim. Aneh yang tadinya tidak kenal Haji Wahab, yang di depan pakai peci putih loh. Jadi kenal Bang Elan tuh yang di bawah kipas angin tuh, jadi kenal Bang Elan yang punya pohon rambutan. Kemudian Pak Subagio, Haji Jafar, Pak RT, Fajar dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Karena Soeb Ani, orang tua di Legian, Masya Allah, sehat selalu Kang Aep, amin. Tuh, jadi manfaat haul, kita memanjatkan doa buat almarhum. Kemudian yang kedua, kita diingatkan tentang kematian. Dan yang ketiga, menyambung silaturahim. Ya, betul apa enggak? Kalau kita bicara orang yang sudah mati, apa yang ditunggu orang mati? Ayo, ada yang tahu nggak apa yang ditunggu orang mati? Betul, salah satunya doa. Jadi yang ditungguin orang mati itu, kalau kita sudah mati nih, kita tungguin apaan? Yang pertama itu hari kiamat, kapan datangnya? Betul apa enggak? Hari kiamat kapan datangnya? Itu di alam barzakh, orang soleh, orang yang tiap hari selalu memerhatikan waktu sholatnya. Dia memerhatikan azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, dia segera berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian orang-orang yang memperhatikan sedekahnya, orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran tiap hari minimal 10 ayat, walaupun terbata-bata di
Orang yang gemar hadir di majelis ta'lim, dia suka bahkan hobi hadir di majelis ta'lim. Berlama-lama dia suka di majelis ta'lim. Pantatnya tidak tipis, sebentar-sebentar ngeluh mau cepat pulang karena ta'lim. Jangan begitu. Jadikan majelis ta'lim itu kesenangan, hobi. Karena di dalam majelis ta'lim itu, ketahuilah, dalam majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu, Allah turunkan malaikatnya. Seraya malaikat itu mengelilingi mereka, seraya mengelilingi majelis tersebut, kemudian berdoa, Ya Allah, panjangkan umur orang-orang yang ada di sini, Ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahannya, Ya Allah. Ya Allah, perbaiki akhlaknya, Ya Allah. Ganti sifat buruknya dengan sifat yang baik, Ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan salehah. Berikan dan karuniakan kepada mereka rezeki yang halal, yang banyak, yang tayyib, hingga bisa pergi ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah. Ini orang-orang seperti ini, ketika dikubur itu serasa cuma sekejap. Begitu dikubur, tahu-tahu sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan orang yang sholatnya ditunda-tunda, sholatnya bolong-bolong kayak baju lama. Baju lama kan bolong-bolong ya. Tidak memperhatikan azan, bilang, tidak memperhatikan kumandang azan, tidak berjamaah di masjid, sholatnya sendiri-sendiri di rumah. Pelit binti medit kalau bersedekah. Dia tidak suka majelis ta'lim. Kalau ke majelis ta'lim baru datang, pengen udah mau pulang. Pantatnya tipis, kepanasan kalau duduk terlalu lama. Hubungannya baik, hubungannya tidak baik dengan Allah, hubungannya tidak baik dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan saudaranya. Ini orang di dalam kuburnya, sehari seperti 1000 tahun. Bahkan riwayat lain 100.000 tahun. Sehari itu nungguin tuh 1000 tahun. Makanya jadilah kita orang yang nomor 1 tadi, ya. Perhatikan waktu sholat, perhatikan waktu azan Bilal. Jangan ditunda-tunda sholat, langsung ke masjid berjamaah buat laki-laki, yang perempuan di rumah, yang laki-laki berjamaah di masjid. Baca Quran, ya, baca Quran, istiqomahkan tiap hari baca Quran. Habis sholat boleh lebih mantap, habis sholat kita buka Quran. Makanya tuh Quran tuh dicontohin tuh sama Sohib Ali. Quran itu taruh di depan TV tuh, karena kita seringnya nonton TV. Begitu nonton TV lihat Quran tuh, ambil, baca minimal 10 ayat. Minimal 10 ayat. Kenapa Anda bilang minimal 10 ayat? Karena dalam satu hadis dikatakan, ketika orang tidak membaca 10 ayat, minimal 10 ayat dalam sehari, maka ia akan dicatat sama Allah sebagai orang yang lalai. Mau nggak kita
dicatat sebagai orang yang lalai? Minimal 10 ayat, istiqomahkan. Mungkin 2 ayatnya silakan. Jadi pas tiap fardu 2 ayat setelah sholat fardu kan 10. Terbata-bata nggak apa-apa, karena terbata-bata kita dapat 2 pahala. Ya, terbata-bata kita dapat 2 pahala membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran, pahala belajar membaca Al-Quran. Belajar Quran jangan malu-malu. Di masjid ada yang ngajarin tuh. Kalau mau datang ke masjid. Kalau malu undang guru ustaz. Datang ke rumah. Tapi buat perempuan panggil ustazah, jangan ustaz. Ini buat bapak-bapak atau anak-anak aja yang laki-laki ya. Banyak mudaratnya ketika kita undang ustaz yang diajarin istri anak kita yang perempuan. Banyak mudaratnya. Ya. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Undang ustaz ke rumah, ajarin. Dari alif nggak apa-apa, dari alif bahasa. Emang itu dah. Inama amalu ini ya, ketika kita belajar, Allah panggil tuh. Allah panggil kita. Insya Allah kita termasuk orang yang dalam keadaan menuntut ilmu. Dikatakan bahwa orang yang menuntut ilmu dalam satu hadis, Allah akan permudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang di dalam kubur kita menunggu hari kiamat. Kemudian ada 2 lagi. Mau dihabisin kan nih 2 lagi? Habisin ya. Yang kedua, orang ketika kita di dalam kubur, kita tuh nunggu doa yang tadi ya, yang tadi kita sebutin. Kita dikubur nanti nunggu doa dari anak-anak kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita. Syukur-syukur dari orang masjid, masya Allah, jamaah itu doanya. Ya, makanya beruntung punya anak yang bisa ngaji. Beruntung punya anak yang pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung orang yang punya anak pandai berdoa. Tiap harinya didoain, tiap detiknya didoain. Bicara masalah doa, minimal nih buat orang tua kita, baik yang hidup atau yang mati, minimal ba'da sholat fardu kita doain orang tua kita. Jangan sampai kagak. Itu tanda bakti kepada orang tua di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal habis sholat fardu, mau tiap jam, tiap menit mau doain orang tua, lebih utama silahkan, tapi minimal habis sholat fardu kita doain daripada orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau tahu ada satu lagi ilmu yang mungkin bisa dipraktekkan ya. Ini dari dulu aneh. Ketika setelah azan, doa azan gimana? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Seterusnya. Setelah selesai baca Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita akan dicatat sama Allah sebagai anak yang saleh.
kita akan dicatat oleh Allah sebagai anak yang saleh. Ketika adzan berkumandang, kita terjawab, kita dengerin, kemudian kita baca doa adzan, kita tutup tadi 5 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini aman. Ini ilmu jarang dapat, tapi ini disuruh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita ada di kubur, kita menunggu apa? Kita menunggu laporan dari malaikat. Ya, kita menunggu laporan dari malaikat. Itu malaikat monitor keluarganya, anaknya, cucunya. Jadi orang baik apa jadi yang kagak baik. Malam Jumat itu suka yasinan enggak? Malam-malam itu suka sholat tahajud enggak? Antara pagi dan siang sholat duha enggak? Sholat fardunya tepat waktu enggak? Berjamaah enggak? Itu laporan tuh malaikat kepada kita tuh. Fulan, ini anakmu rajin ibadah. Fulan, ini anakmu rajin sedekah. Fulan, ini anakmu pandai membaca Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Semoga kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang dapat berbakti kepada orang tua dengan maksimal. Semoga acara ini awal daripada Bapak Tajudin membawa pahala buat almarhum, dengan pahala yang penuh dengan rahmat, pahala yang penuh dengan kenikmatan, pahala yang penuh dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka assalam wa hayna rabbana bisalam wa alhina jannata darus salam. Tabarak ya rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bisyadil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي ولك الحمد يا الله يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين